Bab 19. 2 hari kemudian, Cassandra mendapatkan telepon dari Arnold. Asisten pribadi Tuan Jeffrey itu mengatakan jika sang ayah telah dibawa rumah sakit. Apa? Kenapa ayah bisa masuk rumah sakit? Jantung Cassandra berdegup kencang. Kesehatan ayahnya adalah nomor 1 baginya. Dia tidak bisa kehilangan ayahnya lagi secepat ini. Tuan Jeffrey terkena serangan jantung, Nona, jawab Arnold di seberang. Roh Cassandra seperti dicabut dari raganya. Dia merasa dejavu dengan kejadian ini. Kejadian yang sama di kehidupan yang lalu. Cassandra menggelengkan kepalanya, berusaha menghalau perasaan buruk di hatinya. Cassandra tidak boleh lemah. Dia harus segera melihat keadaan sang ayah. Oke, Arnold, aku akan ke rumah sakit sekarang. Cassandra langsung menutup teleponnya dan bergegas untuk pergi ke rumah sakit. Cassandra begitu khawatir dengan kondisi sang ayah karena penyakit jantungnya kambuh. Dia mengingat betul di kehidupan sebelumnya, jika sang ayah jatuh sakit saat mengetahui jika dirinya dan Romeo bertengkar di kota B. Bahkan kabar berhembus dengan cepat dan mengatakan jika Cassandra adalah wanita tidak tahu malu dan posesif pada suaminya, sehingga mengakibatkan Romeo marah ketika Cassandra menyusulnya ke kota B. Cassandra mengira jika ayahnya pasti tidak jatuh sakit karena dia telah mengubah alur cerita hidupnya, membuatnya bertukar tempat dengan Alice dan menjauhkan sang ayah dari berita yang akan membuat kondisinya drop. Lalu, kenapa sekarang ayahnya masih juga kena serangan jantung? Cassandra ingat di kehidupan sebelumnya, ayahnya tidak bisa bertahan lama dan meninggal dunia, dan hal itu lagi-lagi karena perbuatan Alice. Wanita licik itu membuat ayahnya menghembuskan nafas terakhir setelah 3 hari dirawat di rumah sakit. Namun, di kehidupan kali ini, dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Romeo yang berada di ambang pintu ruang kerja sang istri mendengar semuanya. Entah kenapa mendengar Tuan Jeffrey atau ayah mertuanya masuk rumah sakit membuat Romeo panik. Cassandra keluar dari dalam ruangannya dengan tergesa-gesa sampai dia tidak melihat adanya Romeo di sana. Casey, tunggu. Romeo menahan dengan sang istri, membuat Cassandra menghentikan langkahnya. Aku terburu-buru, Romeo, ucap Cassandra, tidak suka jika langkahnya dihentikan saat ini. Entah kenapa sekarang Romeo suka sekali memanggilnya. Dia itu di kehidupan yang dulu, pasti Cassandra akan merasa sangat bahagia. Tetapi di kehidupan keduanya ini, Cassandra muak dengan tingkah laku Romeo. Ayo, ke rumah sakit bersamaku, jawab Romeo meraih tangan Cassandra untuk digenggamnya. Cassandra yang masih terpaku dengan ucapan Romeo hanya diam saja dan menurut ketika pria itu menarik tangannya dengan lembut dan masuk ke dalam lift. Alice yang melihat hal itu hanya bisa menahan amarahnya. Romeo sekarang benar-benar sudah membencinya dan itu semua karena Cassandra. Dasar wanita tidak tahu diri. Melihat Romeo yang sekarang semakin perhatian pada Cassandra membuatku berkali-kali lipat semakin membenci wanita itu. Apa yang dilakukan oleh ayahmu dulu pasti kubalas. Semua yang seharusnya menjadi milikku akan kurebut kembali. Romeo juga akan kubuat bertekuk lutut, batin Alice. Wanita itu mengepalkan kedua tangannya, matanya berkilat marah. Kebenciannya terhadap Cassandra semakin besar, mengingat kembali saat kemarin dia telah dijebak oleh Cassandra dan membuat Romeo membencinya. Membuat Alice menyusun rencana di otaknya untuk membalas perbuatan Cassandra. Lihat saja apa yang akan kulakukan untuk membuat hidupmu hancur. Cassandra memegang tangan ayahnya yang terbebas dari infus. Dengan hati yang sesak, wanita itu menangis melihat sang ayah yang masih belum sadarkan diri. Namun, Cassandra merasa sedikit lebih lega ketika mengingat penjelasan dokter bahwa sang ayah sudah melewati masa kritis. Ayah, kenapa masih bisa terjadi di kehidupan Cassandra yang sekarang? Di tanggal dan bulan ini di kehidupan yang lalu, ayah juga jatuh sakit hingga meninggal. Namun, kali ini Cassandra tidak akan membiarkan ayah meninggal begitu saja. Masih ingat di kehidupannya yang lalu, Alice menceritakan semuanya termasuk ketika dirinya membunuh sang ayah ketika Cassandra sudah semakin terpuruk dan putus asa. Saat itu, Alice memberitahu semua rahasianya untuk membuat Cassandra hancur sehancur-hancurnya. Dan semua itu berhasil. Alice bahkan bisa membuat Romeo membunuhnya di saat dia benar-benar terpuruk. Mengingat kejadian kelam itu, membuat darah Cassandra mendidih. Matanya menatap tajam ke arah Romeo yang berada di seberang ranjang pasien.
Mengingat kembali semua kesakitan yang telah diberikan Romeo dan Alice di masa lalu, benar-benar membuatnya ingin mencekik pria sampai mati. Romeo yang sadar jika Cassandra telah menatapnya dengan tatapan penuh amarah, mengerutkan keningnya. Dia bisa melihat tatapan Cassandra penuh dengan kebencian. Cassandra, kamu memerat tangan ayah seperti akan meremukkannya. Ada apa? Ucapan Romeo tentang ayahnya membuat Cassandra sadar dan langsung melepaskan genggamannya. Dalam hati Cassandra merutuki kebodohannya. Dia hampir saja mencelakakan sang ayah hanya karena Romeo. Tetapi bukankah pria itu tidak tahu apa-apa? Dia belum membuat Cassandra tersiksa seperti tahun-tahun sudah kematian sang ayah. Aku pergi dulu. Cassandra bangkit dan langsung pergi dari ruangan VVIP tempat sang ayah dirawat. Di depan pintu masuk, Cassandra terkejut karena melihat Alice berada di depan ruang rawat itu. Alice terlihat menunduk dengan wajah sendu khas dibuat-buat. Kenapa kamu di sini? Nona, saya ingin menjenguk Tuan Jeffrey. Apakah saya bisa? Tidak, beliau belum bisa dijenguk oleh sebarang orang. Cassandra mengingat jika Alice memiliki rencana jahat untuk ayahnya. Di saat semuanya sedang lengah, wanita itu memutuskan selang oksigen sang ayah hingga membuat kondisinya memburuk. Sepertinya wanita ini ingin mulai melihat-lihat situasi untuk menjalankan rencananya. Tapi lihat saja apa yang akan aku lakukan untuk membongkar semua kebusukanmu. Romeo melihat keluar untuk menyusul Cassandra, tetapi dia melihat Alice dan Cassandra berada di depan ruang itu. Oh iya Romeo, nanti temani aku mencari makan. Aku lapar. Romeo terkejut tiba-tiba Cassandra mengajaknya untuk pergi mencari makanan. Tentu, jawab Romeo masih tanpa ekspresi. Namun sudut bibirnya sedikit tertarik ke atas, tetapi tidak ada orang yang menyadarinya. Aku ambil tas dulu. Cassandra masuk ke dalam ruang rawat itu kembali, mengambil ponselnya yang berada di dalam tas dan membuka folder kamera. Cassandra menonaktifkan data seluler dan meletakkan kamera itu di tempat yang aman. Cassandra tahu jika di ruangan itu tidak ada kamera. Jadi dia menggunakan kamera ponselnya untuk membuat bukti. Karena Cassandra tahu jika Alice akan menyakiti ayahnya. Sepertinya aku tidak harus mengabari Arnold terlebih dahulu. Dia sedang menghandle pekerjaan ayahnya yang ada di Jepang. Ayo Alice, sebentar lagi topeng wajahmu akan terbuka. Bersambung.